Baiklah, selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Setiawan HD MSCCS, dalam kuliah Grafika Komputer. Kali ini kita masuk ke topik yang ketiga mengenai grafika komputer yang berjudul Windowing and Clipping. Mari kita mulai. Secara sederhana kita akan memiliki sebuah pemikiran konseptual mengenai objek nyata yang dilihat oleh mata manusia. Nah, dalam model konseptual grafika komputer ini, kita mencoba memindahkan objek nyata itu ke dalam sumber yaitu komputer. Tentunya kalau objek biasa dengan mata kita melihat cahaya, melihat objek, maka akan tampil dalam mata kita. Nah, demikian juga dengan objek grafika komputer. Ya. Untuk memasukkan objek, kita perlu namanya kamera atau alat masukan apapun namanya yang memasukkan objek ke dalam melalui kamera, kemudian ditampilkan pada alat display. Secara konsep ini hampir sama dengan konsep-konsep penglihatan manusia. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, ini dalam contoh sama saja dengan penglihatan manusia, bahwa dalam melihat kita pun ada batasan. Kita tidak bisa melihat area-area yang 360 derajat. Kita hanya bisa melihat area dalam wilayah tertentu. Itu disebut viewing dalam 3D. Ya, misalkan kita lihat gambar yang di atas, di situ terlihat ada gambar yang luas, tapi mungkin mata kita dalam hal tertentu hanya bisa melihat sebagian. Ini terjadi juga dalam grafika komputer, istilahnya viewing dalam 2 dimensi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai konsep-konsep atau istilah-istilah dalam konsep windowing. Pertama adalah pemahaman tentang window. Apa itu window? Window adalah sebuah area pada koordinat dunia. Anggap ada lingkungan kita itu adalah koordinat dunia, world coordinate, yang dipilih untuk ditampilkan pada alat display. Jadi objek itu punya koordinat dunia. Mungkin para mahasiswa mengenal namanya lintang utara, lintang selatan, bujur barat, bujur timur. Itu adalah koordinat dunia. Dan itu akan ditampilkan pada alat display. Nah, itu disebut window. Lalu ada viewport. Viewport adalah sebuah area pada alat display yang merupakan hasil pemetaan dari window. Nah, viewport ini bisa bervariasi. Kenapa? Karena alat display bervariasi. Ada yang 24 inch, ada yang 20 inch, bahkan kalau di smartphone mungkin hanya 9 inch dan sebagainya. Sehingga timbul perbedaan antara window dan viewport. Nah, dari sini timbul atau muncul sebuah formulasi bahwa perlu adanya pemetaan, adanya transformasi viewing, transformasi windowing, dan transformasi normalisasi. Nanti kita akan lihat bagaimana formulasi transformasi tersebut. Kita anggap bahwa dunia kita itu dunia yang luas, ya, dan ada sebuah scene dalam koordinat dunia, ya. Anggaplah gambar yang biru tersebut, ya, itu scene, dan itu ada dalam koordinat dunia, ya, sehingga kita hanya bisa melihat itu, ya, itu yang mau kita ambil, capture, akuisisi melalui alat kamera atau alat yang lain, ya. Nah, kemudian mata kita terbatas, tadi saya sampaikan, ada batasan, nggak bisa melihat secara luas seluruh dunia, tapi hanya melihat sebagian. Itu yang disebut dengan window. Window itu punya ukuran. Ada ukuran minimum, titik minimum kiri bawah, ada titik maksimum kanan atas. Itu window minimum, window maksimum. Dan itu dinyatakan dengan kode Wx min, Wy min, ada Wx max, Wy max. Itu adalah koordinat window.
Nah, ini tadinya kan koordinat dunianya adalah yang ini, semua terlihat ya. Nah, tetapi setelah, karena tadi saya sampaikan mata kita terbatas, maka kita hanya bisa melihat ini. Ini pun kalau kita ingin masukkan ke dalam alat display, akan dimasukkan dalam viewportnya. Ya. Nah, ini ada istilahnya viewport. Nah, tadi saya katakan bahwa di sini window ini hanya terbatas dan harus dimasukkan ke viewport. Nah, viewport ini ya nggak bisa kita lihat, bergantung kepada ukuran layar kita, layar monitor. Nah, tapi yang penting di sini adalah formulasinya bagaimana. Nah, para mahasiswa bisa lihat di situ ada namanya, misalnya sebuah titik pada koordinat dunia, yaitu XW dan YW. Kemudian kita ingin tahu koordinat XW YW itu adanya di XV YV berapa. Nah, di sini perlunya transformasi window ke viewport. Nah, formula transformasinya saya tuliskan di bawah itu, bisa dilihat. Tetapi jangan terlalu pusing dengan formula karena ini sederhana, hanya persamaan sederhana, dan ini akan saya berikan gambaran dengan contoh. Tapi perhatikan di sini ada XWYW, ada XVYV, ya. XWYV itu koordinat objek dalam window, XVYV itu koordinat objek dalam viewport. Lalu ada XWMax, XYWMax yang menunjukkan titik kanan atas dari window. Lalu ada XWmin dan YWmin menunjukkan titik kiri bawah dalam window. Sama juga dengan viewport. Viewport punya batasan, ada XVMax, YVMax di dalam viewport kanan atas, lalu ada XVmin, YVmin di kiri bawah dari viewport. Nah, ini formulasinya. Nah, perhatikan di situ yang kita mau cari adalah koordinat XV YV. Nah, rumusnya, lihat rumus yang di tengah, XV sama dengan XVmin plus kurung buka XW kurang XWmin dikali SX. Coba perhatikan, SX adalah sebuah formula juga, yaitu XVmax dikurangi XVmin, XWmax kurang XWmin. Demikian juga dengan mencari YV. YV kita tinggal lihat bahwa YV adalah YVmin plus YW kurang YWmin dikali SY. SY sendiri sama seperti SX, YVmax kurang YVmin, YWmax kurang YWmin. Sekali lagi, yang mau kita cari adalah XVYV. Data yang kita tahu adalah koordinat window dan koordinat ukuran window, koordinat ukuran viewport, dan juga koordinat titik objek yang mau kita cari transformasi ini dalam YV. Nah, saya berikan sebuah contoh. Misalkan kita punya sebuah objek dengan 3 titik koordinat, 2,1, 1,4, 3,3. Ini diketahui. Ini yang menjadi XV-YV, ya. Boleh dikatakan XV1 YV1, XV2 YV2, XV3 YV3. Lalu kita punya informasi koordinat window minimum dan maksimum 0, 0 dan 10,10. 0 itu adalah XWmin, 0 sebelahnya adalah YWmin, lalu 10,10 adalah XWmax dan YWmax. Nah, kita diminta mencari koordinat objek yang di atas tadi 211433 di dalam viewport. Jika viewportnya yang kita tahu ukurannya berbeda dengan window, ukurannya 3,3 dan 8,8. 3 yang pertama itu adalah XVmin, 3 berikutnya YVmin, 8 berikutnya adalah XVmax, 8 berikutnya YVmax.
Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kita tinggal lihat rumus yang tadi. Ya. Perhatikan formula pada slide sebelumnya. Kita masukkan besaran coordinate windows ke variabel tadi saya sampaikan, xw min, yw min, dan xw max dan yw max. Masukkan koordinat viewport ke variabel xw min dan yw min, dan xv max dan yv max. Lalu hitung xx. Ya, perhatikan, saya mundur lagi. Rumus sx itu mudah sekali, xv max kurang xv min per xv max kurang xv min. Kita cari nilai sx, kita nyari nilai sy. Nah, itu tahap pertama. Berikutnya, masukkan nilai xw dan yw untuk setiap titik koordinat objek yang diminta. Nah, perhatikan, saya kembali ke sini, diketahui koordinat dalam window itu 21, 14, 33. Di sini saya ambil 2,1 misalkan ya, itu adalah xw dan yw. Ya. Nah, kemudian hitung xv dan yv untuk setiap titik koordinat. Tentunya ada 3 kali perhitungan di sini. Nah, saya berikan satu contoh saja untuk titik 2,1. Nah, kita masukkan nilai xw min 0, xw max 10, yw min 0, yw max 10. Kita masukkan xv min 3, xv max sama dengan 8, yv min sama dengan 3, yv max sama dengan 8. Lalu kita hitung sx-nya. Ya, berdasarkan rumus tadi, 8 kurang 3 dibagi 10 kurang 0 sama dengan 0,5. SY-nya pun sama. Maka titik pertama yaitu titik 2,1, perhitungannya 3 ditambah 2 kurangi 0 dikali 0,5. 0,5 itu sx, maka kita dapat nilai 4. Lalu untuk y-nya titik yang pertama, maka kita dapatkan 3 tambah 1 kurang 0 kali 0,5 sama dengan 3,5. Nah, kita dapat titik yang tadi 2,1 ya, yang ada di dalam window dipetakan ke XV, ke viewport, maka hasilnya adalah 4,3,5. Nah, ini bisa dilakukan untuk semua window titik yang ada. Ya, silakan dicoba sendiri, latihan sendiri. Nah, ini konsep windowing. Nah, berikutnya kita masuk ke konsep clipping. Jadi seperti tadi di awal saya sebutkan, mata kita terbatas. Maka dilakukan sebuah proses namanya clipping, memotong lah kasarnya. Semua objek yang di luar penglihatan akan dipotong, tidak terlihat. Sama, lingkungan sekitar kita ini kan 360 derajat. Tapi saya nggak bisa lihat yang di belakang saya. Kenapa? Karena dilakukan clipping oleh mata kita. Ya. Nah, contoh sederhana adalah line clipping. Ada garis putus-putus dan garis oranye di situ dan garis putus-putus lagi. Itu katakanlah itu garis panjang. Yang terlihat oleh mata kita hanyalah garis yang oranye. Sedangkan garis putus-putus itu di luar window. Ya, sehingga tidak kelihatan. Harusnya tidak kelihatan. Sama seperti proses cropping lah pada saat kita bermain-main dengan grafik, dengan gambar, kita lakukan cropping. Kemudian ada juga polygon clipping, ya. Polygon clipping jelas tidak cuma garis tapi berupa polygon. Nah, ini contoh clipping 2 dimensi, ya. Kita punya objek garis sederhana, ada yang di dalam, ada yang semuanya di luar window, yang paling kiri, ada yang sebagian di dalam window, sebagian di luar window, ujung kiri kanannya di luar window, ada garis yang di dalam window, ya. Ada garis yang sebagian di dalam window, ujung kirinya, ujung kanannya di luar window. Ada garis yang memang semuanya di luar window. Nah, jadi kalau algoritma, kita bicara bukan kepandaian manusia ya, kepandaian mesin atau algoritma dalam mesin. Ini prosesnya tidak sederhana ya, karena harus dihitung apakah garis itu ada di dalam kotak atau tidak. Kalau dalam kotak, terima atau tampilkan. Kalau adanya ujung kiri di luar kotak, ujung kanan di luar kotak,
apakah ada garis yang ada di dalam kotak? Nah, kalau ada, tampilkan hanya garis di dalam kotak. Terus apakah garis itu di dalam kotak? Ya tampilkan. Kalau sebagian harus diklip atau dipotong. Kira-kira demikian konsep sederhananya. Nah, ini ilustrasinya. Ini adalah di luar kotak. Ya, ini di luar kotak. Jadi sama aja dengan yang lain, kita lakukan hal yang sama, kita lakukan proses clipping. Nah, dalam dunia grafika komputer, ini ada algoritmanya. Algoritma itu diciptakan oleh seseorang yang namanya Cohen Sutherland, 2 orang. Ya, ini dalam kaitan grafika komputer. Ya, orang ini Cohen Sutherland ini melakukan eksperimen ya pada ya mungkin 50-60 tahun yang lalu, karena grafika komputer kan belum semudah sekarang ya, bagaimana melakukan clipping dan sebagainya, dan ini menjadi algoritma yang terkenal di dalam dunia grafika komputer, yaitu algoritma Cohen Sutherland ya. Nah, bagaimana algoritma ini kita akan bahas. Cohen Sutherland melakukan pembagian region kepada kotak-kotak tadi ya, mana yang di luar kotak, mana di dalam kotak. Dan dia menggunakan yang namanya region code ya. Kalau kodenya 4 region code, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di kanan, ada yang di kiri, above, below, right, left. Nah, bagaimana membaca ini? Kalau above berarti di atas, kalau below berarti di bawah, kalau right di kanan, left berarti di kiri. Ya, nah kalau kita perhatikan garis-garis itu, masing-masing garis ujung-ujungnya punya region code. Ya, dan region code ini sangat bermanfaat pada saat komputer melakukan clipping. Kita lihat. Nah, ini merupakan metode yang efisien untuk melakukan clipping. Ya, bit pertama itu atas atau Y lebih besar dari Y max, bit kedua di bawah, yaitu jika nilai Y-nya lebih kecil dari Y min, bit ketiga itu kanan jika X-nya lebih besar dari X max, dan bit keempat yaitu X lebih kecil dari X min. Ya. Nah, algoritma Cohen Sutherland ini menggunakan 4-bit code atau nama lainnya adalah outcode. Nah, kita lihat contoh. Misalkan kita diminta menentukan binary region code, 4-bit code menurut algoritma Cohen Sutherland untuk garis-garis yang ada pada gambar di bawah ini. Tentukan 4-bit code. Nah, mudah sekali. Kita tentunya harus berpatokan kepada legend ini ya. Kalau di atas ada bit pertama itu di atas, bit kedua di bawah, bit ketiga adalah di kanan, dan bit keempat adalah di kiri. Nah, kita akan lihat jawaban dari latihan ini. Nah, kita lihat, nah, saya beri notasi, kan ini ada 6 garis A, B, C, D, E, F ya. Garis A. Garis A ujung kirinya ada di kiri. Nah, dia ada di tengah. Jadi bit code-nya itu 0001. Ujung garis yang satunya di garis A ini ada di dalam kotak. Berarti kalau di dalam kotak 0000. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. B, garis B itu ada di atas dan di kiri. Jadi bit code-nya itu 1 to above, 0, 0, 1. 1 itu ada di kiri. Ya, perhatikan. Mungkin saya kembali ke sini. Nah, bit keempat itu kiri, left. Ya, jadi kalau ada di kiri dia berarti 1, 0, 1. Lalu garis B itu titik berikutnya ada di tengah di dalam kotak, jadi nilainya 0000. Ya. Nah, kita lihat yang F. Perhatikan yang F. Ya, yang lain hampir mirip. Yang F ujung-ujungnya ada di luar kotak, tapi di dalamnya ada garis itu melalui dalam kotak. Bagaimana bit code-nya?
Jadi F itu karena dia ada di bawah, below, jadi 0, 1, 0, 0. Kemudian ujung berikutnya ada di kanan, jadi 0, 0, 1, 0. Ya, jadi ini namanya bitcode yang dipakai oleh Cohen Sutherland. Ya. Dan bitcode ini sangat efisien karena tidak mungkin sebuah bitcode itu nilainya 1111, tidak mungkin. Ya. Ada di kiri, ada di kanan. Bisa saja, bisa terjadi, tetapi itu jarang. Ya, bisa aja sebuah garis yang melalui kotak, tapi ada di kiri dan di kanan, bisa saja demikian. Ya, dan ini membuat timbulnya banyak kemungkinan. Nah, ini namanya clipping. Nah, ada pengembangan clipping yang lebih lanjut, yaitu geometric clipping, di mana yang diklip itu bukan lagi garis, tetapi objek benda. Ya, sama seperti para mahasiswa melakukan cropping kepada gambar. Konsepnya demikian. Ya, kita dengan mudah tinggal tarik klik di kiri atas, bawah, ujung kanan bawah langsung terpotong. Ya, itu sebetulnya proses di dalamnya terjadi clipping, ya, sehingga kita dapat objek yang kita mau. Ini namanya geometri clipping. Nah, banyak varian dari clipping, ada line clipping, area clipping, text clipping, ya. Lalu ada istilah lain, istilahnya cropping, cut, mungkin ada istilah-istilah yang lain juga, ya. Kita lihat contoh di situ. Sebelum clipping demikian, setelah clipping demikian, ya. Kita lihat ada pemotongan-pemotongan. Ya. Kalau windownya ada di tengah, maka terjadi 4 kali clipping, ya. Atas, bawah, kiri, kanan, ya. Clip left, clip right, clip bottom, dan clip top di situ. Ya, kita bisa lihat. Nah, ini jenis-jenis clipping. Nah, algoritma tidak cuma satu untuk clipping, ya. Ada algoritma Liang-Barsky, ada algoritma Cyrus Beck, ada algoritma Nicol-Lenichol, ada lagi fast clipping, dan banyak lagi dikembangkan algoritma untuk clipping. Nah, saya akan tunjukkan sebuah demo program. Memang ini nggak bisa online, tetapi nggak bisa real, tetapi saya akan memberikan gambaran sebuah program yang dibuat. Misalkan sebagai ilustrasi sehingga kita bisa memahami. Ada 2 area, window dan viewport. Ya. Nah, pertama-tama kita bisa melihat di situ koordinat windownya ada X 415, Y-nya 97. Artinya sebelah kirinya tuh 00, ya, kira-kira gitu. Nah, misalkan kita menentukan ukuran windownya dulu, ya. Kita ukuran windownya, katakanlah windownya 375, 323. Ya, kita lihat di situ, dan di atasnya 33,44. Lalu muncul juga viewportnya. Setelah itu kita gambar garis. Nah, misalkan garis ini. Nah, garis ini kita tahu bahwa garis ini sebagian ada di dalam window, sebagian di luar window. Dan ada viewportnya. Viewportnya kita bisa modifikasi maunya kita. Ya, kita ganti misalkan viewportnya jadi ukurannya lebih kecil. Ya. Nah, yang jadi persoalan adalah koordinat 78,303 itu di dalam viewport itu koordinatnya berapa? Koordinat 342,7 itu akan diklip, dipotong. Sehingga yang kelihatan hanya perpotongan antara window dan garis itu. Kira-kira demikian. Ya. Nah, jadi perlu kita mengetahui viewport itu bisa bervariasi, window pun bisa bervariasi. Nah, kalau kita lihat hasilnya, maka hasilnya adalah demikian. Ya, dipotong koordinat titik 102,294 di dalam window, di dalam viewport itu 102,0,237,5. Ini perhitungan berdasarkan formulasi tadi. Lalu titik perpotongan antara window dengan garis tersebut dihitung jadi sebuah titik dan dilakukan transformasi sehingga didapatkan titiknya 273,1 dan 130,0. Ini ilustrasi mengenai clipping, dan kalau para mahasiswa ingin mendownload programnya, ini pakai C#, bisa di-download di Google ini. Ya, bisa dilihat nanti
di slide, silakan download. Ya, saya kira ini kuliah kita pada hari ini mengenai windowing dan clipping. Mudah-mudahan bisa memberikan impresi, kesan, pemahaman yang kuat mengenai windowing dan clipping. Ya, pada kuliah berikutnya kita akan membahas yang namanya transformasi dua dimensi, di mana kita melakukan rotasi, refleksi, translasi, scaling dan sebagainya. Ya, kita akan bertemu pada kuliah berikutnya. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan kuliah berikutnya. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa. Sampai berjumpa kembali.